warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizda Anwar dari Sri Kandi Sang Prabu. Kali ini Sri Kandi Sang Prabu akan berbincang-bincang dengan Ketua Dewan Pembina Sang Prabu, sekaligus beliau sebagai pendiri Sang Prabu, Piping Berlan. Saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Ayah Piping. Assalamualaikum Ayah, apa kabar? Waalaikumsalam. Ayah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, bersyukurlah kita masih diberi kesehatan ya Ayah ya. Amin. Amin. Tolong ceritakan dong Ayah, apa sih Sang Prabu itu dan kenapa dinamakan Sang Prabu? Terus kapan mulai berdirinya Sang Prabu? Silakan Ayah. Sang Prabu itu sejak dulu adalah bermakna pemimpin yang mulia. Dan Indonesia ini dulu adalah negara monarki, di mana banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia. Raja-raja itu biasa disebut Sang Prabu. Kenapa saya pakai nama Sang Prabu? Karena kita harus mengingat sejarah bahwa berdirinya Indonesia ini tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan kerajaan itu sendiri, termasuk Sang Prabunya. Nah, untuk itu kita bikin Ormas Sang Prabu ini berdiri tanggal 25 Oktober 2018. Untuk selanjutnya saya akan menceritakan mengapa Sang Prabu ini harus didirikan. Ya. Kita harus mengingat sejarah bahwa kita itu punya kekuatan sebenarnya, di mana kekuatan itu yang membuat berdirinya Indonesia. Ya. Tanpa kerajaan-kerajaan itu Indonesia tidak akan berdiri. Dan tanpa perjuangan para pejuang-pejuang kita, Indonesia juga tidak akan berdiri. Jadi dari situlah saya berniat untuk mendirikan Ormas ini, untuk kembali kita mengingat sejarah, kembali kita bergelora untuk membuat negara ini menjadi lebih baik. Karena saya tidak menginginkan perubahan, saya menginginkan perbaikan. Oh, begitu ya. Kalau perubahan itu selalu berubah. Nanti jadi race, nanti jadi ini, nanti jadi itu. Ya, lebih baik perbaikan. Apa yang membuat Indonesia ini menjadi baik? Dan lebih baik lagi ya Ayah ya. Jadi kita bukan menganggap bahwa sekarang ini jelek, tapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Dan Sang Prabu tidak berpolitik praktis. Sang Prabu bergerak di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan di bidang budaya, serta lain-lainnya, dan mencoba untuk kita bekerja sama dengan ormas-ormas lain yang seiring dan sejalan untuk mari kita bersama-sama membangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Oh, begitu baik. Saya rasa itu sudah cukup untuk memberikan motivasi kepada bangsa kita. Kita tidak mau berpolitik praktis bukan apa-apa karena kita tidak menghendaki kekuasaan. Baik. Karena jelas politik adalah kekuasaan. Ya, kita mengerti politik boleh, mempelajari politik boleh, tapi tidak berpolitik praktis yang menginginkan kekuasaan. Tapi seandainya dari anggota Sang Prabu sendiri
mau ikut di dalam ke dunia politik gitu ya. politik, kita persilakan, tapi ya dia tidak memakai nama Sang Prabu ya. Prabu. Oh, gitu. Itu silakan saja. Dan kami akan menampung semua orang-orang yang mau bergabung dengan Sang Prabu. Karena kita tidak memilah-milah siapa yang mau memajukan bangsa ini, siapa yang mau berjuang dengan rasa patriot yang tinggi, jiwa korsa yang tinggi, merasa mempunyai panggilan untuk memperjuangkan sesuatu yang paling tinggi di Sang Prabu adalah memperjuangkan kedaulatan rakyat secara utuh. Makanya kita sebut di sini rakyat berdaulat utuh. Saya ciptakan lagu Mars Sang Prabu. Saya secara tegas di situ saya katakan rakyat berdaulat utuh. Kira-kira ada yang dipertanyakan lagi? Jadi luar biasa banget nih ya, Ormas Sang Prabu baru usia, kalau nggak salah baru usia 3 tahun ya, sudah memiliki Mars Sang Prabu, sebentar lagi Himne Sang Prabu ya, ya Piping ya, mudah-mudahan cepat terrealisasi gitu ya, lagu-lagu itu ya. Oke, baik. Ada satu lagi pertanyaan penting nih Ayah nih. Kira-kira Ormas Sang Prabu ini berafiliasi nggak sih dengan partai-partai, dengan pemerintah, atau dengan perkumpulan lainnya? Silakan Ayah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sang Prabu itu tidak berpolitik praktis. Oh. Jadi sekaligus itu sudah saya nyatakan bahwa kita tidak berafiliasi dengan mereka. Oke. Jadi di sini mempunyai arti penting bahwa kita independen, independence yang secara tegas kami katakan independen. Baik. Kita tidak berafiliasi dengan Oke, baik. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ayah Piping, yang beliau juga salah satu tokoh sebetulnya ya, gitu ya. Mengenai Ormas Sang Prabu kita semua udah jelas ya, dengan tujuannya, dengan kapan berdirinya, terus kenapa dinamakan Sang Prabu ya. Kita sudah mendengar dari Ayah Piping penjelasan itu. Barangkali ada teman-teman yang ingin bergabung, silakan silakan saja untuk mengunjungi IG Ormas Sang Prabu atau Facebook Sang Prabu. Demikian teman-teman.